Di video ini, aku akan membahas tentang investasi aku sendiri di aplikasi peluang di Bitcoin juga selama 1 tahun, 3 bulan, 2 minggu terakhir. Kira-kira apa yang terjadi dengan investasi aku pribadi ya? Apakah itu akan naik ataukah akan turun juga? Dan di samping itu ada sedikit pemberitaan juga soal Bitcoin akhir-akhir ini. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. 1, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. 2, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. 3, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi, kita akan bahas dulu daripada pemberitaan yang terakhir ini. Nah, gue baca juga salah satu artikel yang ada di online, ternyata bahwa El Salvador, yang mungkin kamu dengar, mereka itu sudah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, berbeda dengan kita, kalau kita kan rupiah ya. Nah, mereka ini banyak pemberitaan-pemberitaan yang terjadi ya, akibat mereka menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, untuk di minggu ini ternyata adalah sesuatu hal yang positif. Karena setelah mereka mengadopsi Bitcoin, ternyata dari sektor pariwisata mereka naik sekitar 30% setelah mereka mengadopsi Bitcoin. Sebelumnya masih sekitar 6% gitu. Jadi kan jaraknya itu cukup besar juga. Nah, ini adalah sentimen positif juga buat Bitcoin. Artinya kalau misalkan Bitcoin itu kan salah satu yang mempengaruhi dia bisa naik dan turun itu adalah pemberitaan. Nah, semakin pemberitaan itu banyak yang positif, tentu banyak orang yang termotivasi untuk menaruh uang mereka di Bitcoin. Nah, ini kan salah satu sentimen positif. Itu juga bisa meningkatkan minat orang untuk invest di Bitcoin. Nah, udah tuh sekitar beritanya. Sekarang, kita akan bahas review investasi mingguannya. Ya. Ini mingguannya dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang sudah ada peningkatan guys. Ya, walaupun masih loss, ya masih floating loss. Sebelumnya kan sekitar 45%-an ya. Sekarang udah menjadi 43% sekian. Memang peningkatannya itu belum signifikan. Memang yang kalau gue lihat dalam 1 minggu terakhir ini, memang rata-rata ada peningkatan. Ya peningkatan sekitar 3%-an. Tetapi, dia ningkatnya pelan gitu. Kalaupun misalkan dia mau balik lagi naik, dia pelan-pelan. Jadi nggak yang tiba-tiba dia langsung naik terus, tidak gitu. Kayaknya dia naiknya pelan nih. Dari segi pattern yang sekarang ya, itu tuh seperti itu. Dan secara per minggu ya dia naik sekitar 3%-an. Ya, itu suatu hal yang bagus juga. Memang masih floating loss, ya, karena memang gua kan investasi rutin di saat Bitcoin itu naik, di saat Bitcoin itu turun. Jadi, kalau masalah hasilnya baik atau buruk ya kita lihat aja nanti gitu. Yang penting kan gue mau menguji nih, kira-kira apakah bisa nggak dollar cost averaging diterapkan di Bitcoin juga. Kalau bisa, kamu kan juga bisa mempraktekkan juga. Kalau kamu mau tentunya, karena investasi itu tidak ada pemaksaan. Dan untuk minggu ini gue juga top up sekitar 15.000. Caranya gimana? Gue tinggal klik aja di Bitcoin gue, klik beli, masukin nominal investasi 15.000, udah deh gitu. Sesimpel itu juga. Nah, itu aja guys. Kalau kamu yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi ya di Bitcoin, di Ethereum atau di cryptocurrency lain ataupun di reksadana ya di aplikasi peluang, kamu bisa pakai kode referral saya yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, nanti kamu bisa dapat dari 15.000 sampai 1 juta apabila kamu bisa mengkeep dana kamu 1 juta selama 45 hari. Tapi balik lagi, itu kalau kamu mau. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Itu keputusan investasi ada di diri masing-masing juga. Dan bila mana kamu merasa video ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke sobat investor yang lain. Ya mudah-mudahan mereka juga dapat wawasan baru lah sedikit soal cryptocurrency, terutama Bitcoin juga. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.